Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang sedang edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat ya untuk menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Saya Yanu Feryadi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang spesial Ramadan tentunya dan dipersembahkan oleh UPTT IKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ramadan bulan latihan dan sudah hadir bersama kami narasumber Ustadz Suhaidin Dena, SPDI MPD. Beliau adalah guru agama Islam dari SMA Negeri 4 Surabaya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yanu. Iya, kabarnya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat. Alhamdulillah Ustadz ya. Kita membahas tema Ramadan bulan latihan nih Ustadz. Latihan apa saja nih yang dimaksud ini Ustadz? Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini sesuai dengan materi yang disampaikan yaitu Ramadan adalah bulan latihan. Semoga dengan Ramadan yang masih diberi kesempatan kepada kita berusaha terus melatih diri menjadi lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Semoga di waktu yang sisa ini kita berusaha belajar, melatih terus istiqomah sehingga menjadi pribadi yang lalakum tatakun, orang-orang yang bertakwa. Baik. Untuk latihan sendiri apa nih Ustadz yang perlu kita Latihan yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu tentang hawa nafsu. Yang kita harus jaga dan kita harus latih adalah hawa nafsu, karena hawa nafsu ini adalah sesuatu hal yang kalau tidak dilatih maka bisa melampiaskan atau membatalkan puasa kita. Oh, baik. Dan hawa nafsu ini maka lebih baiknya harus diikat dengan puasa. Dan yang kedua yaitu latihan yang kedua yaitu dengan disiplin dalam beribadah. Ketika di bulan Ramadan kita belajar berusaha untuk disiplin, kalau bisa yang 11 bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tidak digunakan untuk menjalankan perintah sholat tepat waktu, dan di bulan Ramadan kita belajar berusaha sholatnya itu tepat waktu. Okay. Disiplin waktu dalam ibadah. Yang kedua yaitu latihan yang ketiga yaitu adalah sabar. Sabar. Kita berusaha sabar ketika menunggu buka puasa, ketika di perjalanan kendaraan macet, maka kita berusaha sabar dalam melakukan suatu aktivitas, karena orang yang sabar itu adalah disayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu latihan berempati di bulan Ramadan ini, yaitu kita diperintahkan di dalam Al-Quran bahwasanya yaitu harus berempati, berbagi. Ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, maka berusaha untuk berempati. Sehingga dengan latihan yang ada keempat tadi, maka ketika selesainya Ramadan dengan latihan yang serius, insya Allah menjadi sebuah habitat, menjadi sebuah kebiasaan, sehingga Ramadan berakhir bukan ibadahnya itu berakhir, tetapi tetap terus istiqomah apa yang sudah kita latihkan. Ya, baik Ustadz. Kemudian Ustadz untuk tadi latihan-latihan sudah dibahas ya Ustadz ya. Nah itu kenapa latihan itu bisa efektif dilakukan ketika bulan Ramadan Ustadz daripada di bulan-bulan yang lainnya? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa, yang dimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan latihan keempat tadi itu lebih totalitas. Apalagi ibadah yang kita lakukan ini selama 1 bulan penuh. Kalau 1-2 hari itu kalau dilatih itu kurang terlalu maksimal. Tetapi kalau selama 1 bulan dengan istiqomah, insya Allah efisien yang kita jalankan. Dan dari segi suasananya pun juga mendukung ya Ustadz ya. Orang-orang juga banyak yang sama-sama latihan nih. Biasanya kan latihan, kita lebih semangat begitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Kemudian nanti hasil yang diharapkan nih apa sih Ustadz? Kalau misalkan nanti sudah selesai bulan Ramadan, tentunya dari hasil latihan itu
masih tetap bertahan ya Ustadz ya setelah Ramadan ya Ustadz ya. Itu nanti hasilnya apa nih Ustadz yang diharapkan nih Ustadz? Kita berharap dengan latihan sebagai seorang hamba yang benar-benar latihan itu menjadi pribadi yang istiqomah, menjadi kebiasaan. Nah, kebanyakan sekarang itu kan di sekitar kita kan ketika orang berpuasa di bulan Ramadan itu mereka melakukan puasa itu cuma menahan mendapatkan haus dan lapar saja. Tetapi latihannya itu tidak serius. Sehingga apa? Selesai di bulan Ramadan, ketika itu selesai hari raya dan di situ apa yang latihannya itu kurang serius ketika selesainya ibadah Ramadan dan di situ tidak istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat mulai di akhir waktu. Karena di bulan Ramadannya itu latihannya itu kurang serius. Oh iya, baik. Berarti kalau misalkan kita berhasil dalam latihan itu salah satu ciri-cirinya adalah kalau kita bisa istiqomah setelah Ramadan ya Ustadz ya. Kalau kita nanti setelah Ramadan ternyata kita kembali lagi ke mode defaultnya seperti awal sebelum bulan Ramadan, berarti kita masih bisa dibilang latihannya belum baik begitu Ustadz ya, atau belum sempurna. Baik. Nah Ustadz, terkait tadi disebutkan kita juga harus menahan hawa nafsu Ustadz ya. Mungkin ada kiat-kiat nih Ustadz untuk agar kita bisa lebih kuat ini untuk menahan hawa nafsu selain kita berpuasa Ustadz ya. Mungkin apakah untuk mengisi waktunya mungkin kita tidak boleh terlalu banyak scrolling media atau seperti apa nih Ustadz? Ini kembali kepada kita sendiri atau pribadi seseorang. Apabila ketika kita mau menyambut bulan Ramadan itu sudah dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di situ ketika datangnya bulan Ramadan di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana balina Ramadan. Dan di situ di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di keterangan hadis itu menjelaskan bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan latihan, bulan menanam. Ketika puasa ini kita kuat di bulan Ramadan, apabila latihan itu kita sudah mulai di bulan Rajab. Oh iya. Jadi pemanasannya di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Oke. Dan dilanjut dengan di bulan Sya'ban. Nah, ketika di bulan Ramadan, ketika kita sudah latih, insya Allah sudah fit. Ketika di bulan Ramadan, maka 1 bulan penuh ini merasa ringan, karena sudah terlatih di bulan Rajab, Sya'ban. Oke, secara fisik dan mental sudah siap. Ya ketika masuk Ramadan ya Ustadz ya. Baik Ustadz, tadi juga disebutkan kalau kita juga melatih empati kita Ustadz ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang nih Ustadz. Melatih empati ini yang dimaksud seperti apa? Apakah kita jadi ikut merasakan apa yang dirasakan para fakir miskin atau seperti apa sih Ustadz? Kalau di bulan Ramadan untuk empatinya yaitu di mana ketika kita diberi rizki lebih, maka ya seorang muslim yang baik yaitu menolong tetangga atau teman-teman yang kekurangan atau yang apalagi di sekolah ketika ada teman-temannya yang rizkinya kurang, maka kita belajar menginfakkan, mengeluarkan sedekah kita kepada teman-teman tersebut. Nah, empati tersebut yang harus kita terapkan dimulai dari sekolah, lingkungan keluarga, sehingga tumbuhlah nilai-nilai empati yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Iya, baik Ustadz. Kemudian kalau kita sudah belajar mengendalikan hawa nafsu tadi, kemudian berempati. Nah, itu kalau tadi disebutkan kita konsisten berarti berhasil latihannya ya Ustadz ya. Nah, kalau ini Ustadz, tantangan terbesarnya nih apa sih Ustadz dari latihan-latihan itu sendiri? Dari apa nih yang perlu kita persiapkan, tantangannya nih apa? Biasanya nih yang menghalangi kita untuk berhasil nanti ketika setelah bulan Ramadan. Banyak sekali faktor yang menjadikan tantangan ketika orang itu mau menjadi seorang hamba yang lebih baik. Salah satunya adalah faktor dari lingkungan keluarga.
lingkungan sekitar kita. Kalau di sekolah ya seperti teman. Pasti ketika kita itu berproses mau menjadi orang yang lebih baik, pasti kanan kiri kita itu pasti akan bercibir membicarakan, lo itu lo seperti ustadz, lo itu lo seperti so itu, alim gitu so ya, alim dan sebagainya. Iya. Tetapi kalau orang yang baik mendengarkan cibiran-cibiran yang negatif, maka seperti berbahasa menyatakan, dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Oh iya, baik. Nah Ustadz, kalau tadi disebutkan setelah selesai itu kita akan jadi orang yang konsisten ya Ustadz ya. Kita jadi orang yang istiqomah. Kalau secara sikap dan perkataan sendiri itu secara konkretnya itu ciri-cirinya seperti apa sih Ustadz? Nanti kalau misalkan oh anak ini latihan di bulan Ramadannya berhasil begitu. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu cuma satu, yaitu tattaqum, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika 4 ini yang kita jalankan, mulai dari nafsu, sabar, empati, disiplin dalam menjalankan sholat, insya Allah buktinya apa? Ketika selesai Ramadan, orang tersebut atau seorang hamba tersebut itu tetap istiqomah. Buktinya itu dia itu bahwasanya dirinya itu ketika menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena manusia. Insya Allah kalau Ramadannya baik, dijaga latihannya tersebut, keempat tersebut, insya Allah semuanya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika Ramadan, tamu yang diberikan Ramadan adalah tamu, ketika kita tidak melayani tamu dengan baik, maka keburukan yang kita akan terima. Contohnya pasti Ramadan sudah berjalan waktu 13 hari, tetapi tadarus kita tidak baik, ngaji kita tidak baik, puasanya itu tidak dibarengi dengan zikir, doa dan sebagainya. Pasti ketika selesai bulan Ramadan, pasti amalan yang kita lakukan ketika yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya sholat dan sebagainya, itu pasti bolong-bolong. Biasanya itu ya kadang sholatnya itu di akhir waktu. Biasanya seperti itu. Baik Ustadz, kesimpulan dari pembahasan kita tadi ini apa nih Ustadz? Mungkin bisa disampaikan agar mungkin adik-adik yang melihat kita ini nanti bisa terinspirasi dan juga termotivasi Ustadz, agar nanti setelah bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik begitu Ustadz. Terima kasih. Kesimpulan pada pertemuan topik yang kita bahas tentang Ramadan sebagai bulan latihan, yaitu di mana pribadi seorang yang menjadi orang itu baik adalah kembali kepada seseorang tersebut. Ketika seseorang tersebut itu konsisten, istiqomah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tahu ilmunya, insya Allah dengan latihan yang ada, maka terus-menerus dia tetap berada pada jalan atau lingkaran kebaikan. Tetapi kalau latihannya itu tidak serius, maka kembali kepada diri seseorang pasti akan diganggu oleh setan dan mudah kembali menjalankan sesuatu hal yang tidak ada di dalam aturan-aturan agama. Sehingga perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya sholat, biasanya kalau Ramadannya itu kurang maksimal latihannya, pasti selesai Ramadan akan menjalankan perintah sholat itu pasti di akhir waktu. Baik. Itu. Ya, terima kasih Ustaz Saidin. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas memberikan inspirasi dan motivasi ya untuk teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih juga untuk Anda insan edukasi yang sudah setia bersama kami di podcast Kabar Pendidikan Spesial Ramadan. Saya Yanu Feradi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPTT IKP. Terus maju dan inovatif.